Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Dr. Gigi Igusti Agung Ayu Putu Swastini MBiomed selaku Ketua Tim Penguji. Yang saya hormati Ibu Ningaman Astika Dewi SGZ MBiomed selaku anggota Tim Penguji. Yang saya hormati Ibu Putu Ayu Suryaningsih SST selaku anggota Tim Penguji. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya saya dapat melaksanakan sidang karya tulis ilmiah pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Suryaningsih, NIM P071340180052, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis, Politeknik Kesehatan Denpasar. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Kadar Kreatinin pada Penderita Hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Wangayel. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang yang mendasari saya pemilihan judul ini karena tekanan darah merupakan faktor yang sangat penting dalam sistem sirkulasi, di mana tekanan darah dibagi menjadi dua, yaitu hipotensi dan hipertensi. Orang dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya melebihi dari ambang batas normal. Hipertensi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Begitu pula sebaliknya, penyakit ginjal akan menyebabkan naiknya tekanan darah. Jika terjadi penurunan fungsi ginjal, bisa menyebabkan terganggunya ekspresi garam dan kreatinin. Karena kreatinin diekspresi oleh ginjal melalui kombinasi filtrasi dan sekresi. Jika kadar kreatinin meningkat, akan adanya fungsi ginjal. Menurut WHO pada tahun 2015, sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2018, prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun sebesar 34,1%. Dan di kota Denpasar sendiri, estimasi penderita hipertensi berusia lebih dari 15 tahun yaitu 728.192 penduduk. Maka dari itu, saya tertarik melakukan penelitian ini di RSUD Wangayel. Karena RSUD Wangayel merupakan salah satu rumah sakit yang terletak di wilayah Denpasar. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, didapat rumusan masalah yaitu bagaimanakah gambaran kadar kreatinin pada penderita hipertensi di RSUD Wangayel. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kadar kreatinin pada penderita hipertensi di RSUD Wangayel. Tujuan khususnya yang pertama untuk mendeskripsikan karakteristik penderita hipertensi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Yang kedua untuk menganalisis kadar kreatinin penderita hipertensi. Dan yang terakhir untuk mendeskripsikan karakteristik penderita hipertensi dengan kadar kreatinin berdasarkan usia dan jenis kelamin di RSUD Wangayel. Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat digunakan sebagai gambaran untuk mencari referensi. Manfaat praktis untuk peneliti yaitu sebagai media pembelajaran untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan. Untuk masyarakat, diharapkan masyarakat untuk lebih memperhatikan pola hidup yang sehat dan kadar kreatinin dalam darah. Dan untuk pemerintah, dapat membantu pemerintah dalam melakukan promosi kesehatan. Selanjutnya itu mengenai anatomi ginjal. Ginjal adalah dua buah organ yang berbentuk menyerupai kacang merah. Ada beberapa fungsi dari ginjal, seperti mengatur volume air, mengatur keseimbangan osmotik dan keseimbangan ion, serta pengeluaran zat beracun. Nah, hipertensi didefinisikan sebagai kondisi di mana pembuluh darah memiliki tekanan darah tinggi, yaitu tekanan sistolik lebih dari 150 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Klasifikasi hipertensi dibagi menjadi 4, di mana pada penderita hipertensi akan merasakan gejala seperti sakit kepala, nyeri perut,
muntah, dan rasa pusing yang terkadang dirasakan sangat berat. Faktor risiko hipertensi bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang tidak dapat diubah dan dapat diubah. Selanjutnya yaitu kreatinin adalah produk protein otot yang merupakan hasil akhir metabolisme otot, di mana pemeriksaan kreatinin ini bisa digunakan untuk menilai fungsi ginjal. Selanjutnya itu mengenai kerangka konsep, di mana penderita hipertensi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor keturunan, obesitas, dan aktivitas fisik yang akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Untuk melihat adanya gangguan fungsi ginjal bisa dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium, di mana di sini bisa dilakukan dengan pemeriksaan urin dan pemeriksaan darah. Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan darah dengan melihat kadar kreatinin pada penderita hipertensi. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah kadar kreatinin pada penderita hipertensi di RSUD Wangaya. Dalam penelitian ini ada 4, yaitu penderita hipertensi, kadar kreatinin, usia penderita, dan jenis kelamin. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, di mana alur penelitian dimulai dari pengajuan proposal penelitian, pengajuan surat izin penelitian, setelah itu pengumpulan data hasil pemeriksaan kadar kreatinin, pengolahan dan analisis data hasil pemeriksaan, selanjutnya akan dibuatkan laporan hasil gambaran kadar kreatinin pada penderita hipertensi di RSUD Wangaya. Penelitian ini dilaksanakan di instalasi rekam medis RSUD Wangaya sebagai tempat pengambilan data. Waktu penelitian yang dilaksanakan yaitu pada bulan Januari sampai dengan April pada tahun 2021. Populasi penelitian ini sebanyak 25 pasien rawat inap penderita hipertensi di RSUD Wangaya pada tahun 2019. Yang digunakan adalah total sampling. Alat, bahan, dan prosedur pemeriksaan dimulai dari pengambilan sampel, persiapan sampel, dan pemeriksaan sampel. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data sekunder peroleh dari catatan rekam medis di RSUD Wangaya. Teknik pengolahan data yaitu dengan cara data yang diperoleh dikumpulkan, dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk naratif dan tabel. Analisis data yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan karakteristik setiap variabel penelitian, sehingga menghasilkan distribusi, frekuensi, dan persentase dari tiap variabel, yang selanjutnya akan dibandingkan dengan teori untuk pembahasan selanjutnya. Selanjutnya masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan. Lokasi penelitian ini yaitu di RSUD Wangaya Kota Denpasar yang merupakan pusat pelayanan kesehatan yang digunakan untuk Bali Selatan. Layanan laboratorium klinik di RSUD Wangaya meliputi pemeriksaan hematologi, darah rutin, urin dan feses, imunoserologi, dan bakteriologi. Dari hasil pengamatan kadar kreatinin serum pada penderita hipertensi di RSUD Wangaya, didapatkan hasil sebanyak 32% memiliki kadar kreatinin normal dan 68% memiliki kadar kreatinin tinggi. Kadar kreatinin yang tinggi 8 kali lebih umum ditemukan pada pengidap hipertensi dibandingkan individu lain yang tekanan darahnya normal. Karena ketika seseorang mengidap penyakit hipertensi akan menyebabkan menurunnya kerja ginjal dan akan menyebabkan nilai serum kreatinin pada manusia meningkat. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harahap pada tahun 2019, di mana dari 30 responden yang didapatkan, terdapat 63,3% yang memiliki kadar kreatinin normal dan 36,7% yang memiliki kadar kreatinin tinggi. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti mengkonsumsi obat hipertensi secara teratur dan menjaga keseimbangan cairan kadar garam dalam tubuh.
Namun, penelitian yang dilakukan oleh Koja dan Yosada pada tahun 2014 tentang kreatinin serum pada pasien hipertensi didapatkan hasil bahwa perbedaan kreatinin ditemukan signifikan pada kasus hipertensi dengan kontrol yang normal secara statistik, yang menunjukkan peningkatan kreatinin terjadi karena adanya gangguan fungsi ginjal akibat hipertensi. Karakteristik penderita hipertensi di RSUD Wangayo berdasarkan kelompok usia. Dari data hasil yang diperoleh responden, paling banyak ditemukan pada usia lansia akhir yaitu 56 sampai dengan 65 tahun yaitu sebanyak 52%. Berdasarkan data distribusi kadar kreatinin serum pada penderita hipertensi berdasarkan kelompok usia, pada usia lansia akhir sebanyak 36% didapatkan kadar kreatinin normal dan sebanyak 16% didapatkan kadar kreatinin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Sania, Mahalul, dan Oktia pada tahun 2017 terdapat hubungan yang bermakna antara usia kategori 45 sampai 54 tahun dan 55 sampai 64 tahun dengan kejadian penyakit ginjal kronik pada penderita hipertensi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Khadijah dan Wirawani, usia 40 tahun mulai terjadi penurunan kemampuan fungsi ginjal, dan pada usia 60 tahun kemampuan ginjal menurun menjadi tinggal 50%. Hal ini terjadi karena seiring bertambahnya usia, seseorang akan mengalami proses hilangnya beberapa nefron, menyebabkan filtrasi kreatinin tidak sempurna, sehingga kadar kreatinin dalam darah meningkat. Dari data hasil karakteristik penderita hipertensi di RSUD Wangayo berdasarkan kelompok jenis kelamin, diperoleh responden paling banyak ditemukan pada laki-laki, yaitu sebanyak 52%. Distribusi tabel kadar kreatinin serum penderita hipertensi berdasarkan jenis kelamin, pada jenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 28% didapatkan kadar kreatinin normal, dan 24% didapatkan kadar kreatinin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Retnoningsih pada tahun 2019, di mana mayoritas jenis penderita hipertensi terjadi pada jenis kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik dan hormonal. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya Ningrum pada tahun 2014 yang mengatakan laki-laki lebih berisiko mengalami hipertensi dibandingkan perempuan saat usia kurang dari 45 tahun. Tetapi saat usia lebih dari 65 tahun, perempuan lebih berisiko mengalami hipertensi dibandingkan laki-laki setelah wanita memasuki masa menopause. Perempuan yang telah mengalami menopause memiliki kadar estrogen yang rendah, di mana estrogen berfungsi sebagai meningkatkan kadar HDL yang berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Simpulan yang didapatkan pada penelitian ini yaitu karakteristik responden berdasarkan kelompok usia lansia akhir sebanyak 52% dan pada kelompok jenis kelamin laki-laki sebanyak 52%. Terdapat 68% penderita hipertensi yang memiliki kadar kreatinin tinggi dan 32% yang memiliki kadar kreatinin normal. Responden dengan kadar kreatinin tinggi sebagian besar terdapat pada usia lansia akhir sebanyak 16% dan pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 24%. Saran yang bisa diberikan dari penelitian ini bagi penderita yaitu agar rajin memeriksa tekanan darah secara teratur untuk mengontrol tekanan darah agar tidak mengakibatkan penyakit gagal ginjal. Bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan karakteristik yang berbeda. Dan bagi tenaga kesehatan RSUD Wangayo, yaitu dapat memberikan edukasi kepada penderita hipertensi agar rutin mengontrol tekanan darah. Baik, sekian presentasi sidang saya hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam presentasi. Saya ucapkan terima kasih.